Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota dari kelompok kami yang beranggotakan saya, Saifuddin, kemudian Iqbal, Iqbal Rizky, kemudian Kevin Aprilio. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar dari kelompok kami untuk mata kuliah Mekanika Fluida. Di sini kami akan membahas tentang ilmu mekanika fluida. Mekanika fluida adalah cabang mekanika yang mempelajari mengenai pergerakan dari fluida. Fluida itu sendiri dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk cair maupun gas. Beberapa jenis keilmuan yang diterapkan dalam mekanika fluida. Yang pertama adalah tekanan fluida pada fluida statis, kemudian yang kedua adalah tekanan pada fluid dinamis, dan yang ketiga adalah keilmuan gaya apung. Yang pertama kita masuk pada tekanan fluida. Sebelum masuk ke tekanan fluida, kita terlebih dahulu mengartikan apa itu fluida. Fluida dapat diartikan sebagai sebuah cairan atau zat yang mampu mengalami perubahan bentuk secara terus-menerus apabila terkena gaya geser atau tekanan, baik kecil maupun besar. Fluida identik dengan sifatnya yang mampu mengalir. Namun, dalam hal ini fluida tidak hanya berupa zat cair, dapat juga berupa fluida gas. Kemudian kita masuk pada tekanan fluida. Tekanan didefinisikan sebagai gaya normal per satuan luas permukaan. Dalam ilmu mekanika fluida, fluida dapat mengalami dua tekanan, yaitu yang pertama adalah tekanan pada fluida statis atau diam, yang kedua adalah tekanan pada fluida dinamis atau bergerak. Tekanan pada fluida statis atau diam. Fluida statis merupakan sebuah fluida yang mempunyai tahapan diam atau tak bergerak sama sekali, sehingga tidak mempunyai gaya pergeseran. Tekanan pada fluida statis sering disebut juga sebagai tekanan hidrostatis, yang berarti tekanan yang disebabkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan dan pada kedalaman tertentu. Unsur-unsur yang mempengaruhi tekanan hidrostatis ada tiga. Yang pertama adalah massa jenis. Apabila massa jenis suatu zat cair semakin besar, maka akan semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. Dan yang kedua adalah kedalaman atau ketinggian zat cair. Kedalaman zat cair juga menjadi pengaruh bagi tekanan hidrostatis pada zat cair. Semakin jauh jarak suatu titik dalam zat cair dari permukaannya, maka akan semakin kuat pula tekanan hidrostatisnya. Kemudian yang ketiga adalah gravitasi. Gravitasi ini erat kaitannya dengan titik berat suatu benda. Tekanan hidrostatis yang dirasakan oleh benda yang ada di bumi pasti lebih besar daripada benda yang ada di luar angkasa. Kemudian kita akan membahas tentang hukum Pascal dan Newton pada fluida statis. Hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan menekan ke segala arah itu merupakan aplikasi dari fluida dalam keadaan statis. Sedangkan untuk hukum Newton 3 dipakai pada aplikasi fluida berupa zat cair dalam suatu wadah yang memberikan tekanan pada wadah tersebut. Dan sebaliknya, sehingga terjadi gaya dengan arah yang sebaliknya pula. Untuk rumus tekanan hidrostatis adalah P sama dengan Rho kali G kali H, di mana P adalah tekanan hidrostatis, kemudian untuk Rho adalah massa jenis, untuk G adalah gravitasi, dan H adalah ketinggian zat cair. Kemudian untuk sifat-sifat tekanan hidrostatis. Yang pertama adalah tekanan hidrostatis akan sangat bergantung pada kedalaman cairan. Kemudian yang kedua adalah tekanan zat cair ke segala arah besarnya sama. Kemudian yang ketiga pada kedalaman yang sama, jumlah tekanannya juga sama. Yang keempat adalah hidrostatis akan sangat memiliki ketergantungan pada gravitasi. Dan yang kelima adalah tekanan hidrostatis tak akan tergantung pada bentuk tempat atau wadah. Kemudian yang keenam adalah tekanan hidrostatis juga akan bergantung menyesuaikan pada massa jenis zat cair. Kemudian aplikasi atau penerapan tekanan hidrostatis pada kehidupan.
Yang pertama adalah pembuatan bendungan, di mana dalam bendungan ini didesain sedemikian rupa mengacu pada ilmu tekanan isostatis, di mana tekanan yang berada pada bagian bawah akan mengalami tekanan yang besar, sehingga bendungan tersebut didesain pada bagian bawah lebih besar daripada bagian atas, sehingga bendungan tersebut mampu menahan beban air yang ada pada bendungan atau waduk tersebut. Kemudian yang kedua adalah pembuatan kapal selam. Kapal selam juga menerapkan ilmu tekanan isostatis pada desainnya, sehingga kapal selam tersebut mampu menahan tekanan dari dasar laut, sehingga kapal tersebut mampu menahan semua tekanan yang ada. Dan yang ketiga adalah desain keran galon, yang sering kita jumpai dalam kehidupan, baik di rumah maupun di tempat yang lain. Desain keran galon ini ditempatkan pada bagian bawah, karena sesuai dengan ilmu tekanan isostatis adalah tekanan yang paling besar adalah dari bawah, sehingga dengan ditempatkannya keran pada bagian bawah ini, maka alirannya akan lancar. Kemudian yang selanjutnya adalah masuk ke studi kasus fluida statis. Sebuah pipa U seperti gambar di bawah ini mula-mula diisi air dengan massa jenisnya yaitu 1000 kg per meter kubik. Kemudian pada salah satu pipa dituangkan minyak goreng sehingga posisinya stabil, tampak seperti gambar di bawah ini. Jika tinggi kolom minyak goreng 8 cm dan kolom air 5 cm, maka besar massa jenis minyak goreng tersebut adalah yang pertama kita ketahui adalah tinggi air yaitu 5 cm, yang kedua adalah tinggi minyak 8 cm, kemudian untuk massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian yang ditanyakan adalah massa jenis minyak goreng. Cara menyelesaikannya adalah kita menggunakan rumus tekanan isostatis, yaitu tekanan pada air sama dengan tekanan pada minyak. Yang dapat kita jabarkan yaitu massa jenis air dikali gravitasi dikali ketinggian air sama dengan massa jenis minyak goreng dikali gravitasi dikali ketinggian minyak. Karena gravitasi nilai sama, maka kita abaikan sehingga kita fokus pada massa jenis air dikali ketinggian air sama dengan massa jenis minyak goreng dikali massa jenis dikali ketinggian minyak goreng. Sehingga untuk massa jenis minyak goreng kita dapatkan yaitu 625 kg per meter kubik. Kemudian untuk studi kasus fluida yang kedua yaitu ada sebuah kolam yang berisi ikan. Kolam tersebut mempunyai tinggi 14 cm yang terisi air dengan massa jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik. Dan untuk ikan berada di kedalaman 1 meter dari atas atau 4 cm dari bawah. Apabila percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, maka tentukanlah tekanan isostatis yang dialami oleh ikan tersebut. Di sini kita ketahui untuk kedalaman ikan yaitu 0,1 meter dari atas. Kemudian untuk massa jenis airnya yaitu 1000 kg per meter kubik dan gravitasi yaitu 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah tekanan isostatis pada ikan. Kita gunakan rumus tekanan isostatis yaitu rho GH, kita masukkan nilainya dan ketemu untuk tekanan isostatis yang dialami oleh ikan yaitu 1000 Newton per meter persegi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang fluida dinamis dan hukum Bernoulli yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Iqbal. Ya, untuk selanjutnya fluida dinamis dan hukum Bernoulli. Fluida dinamis adalah fluida atau gas atau cairan yang alirannya bergerak secara ideal dan memiliki kecepatan yang konstan. Fluida dinamis memiliki ciri-ciri yang pertama itu tidak kompatibel, yang kedua itu bergerak tanpa adanya gesekan, yang ketiga itu tunak, yang keempat itu kecepatan dan arah geraknya bersifat tetap. Jenis-jenis fluida bergerak itu ada dua,
Yang pertama itu aliran laminer dan kedua itu aliran turbulen. Di mana pertama aliran laminer ini adalah fluida yang mulus, lapisan-lapisan bersebelahan meluncur satu sama lain dengan lancar tanpa adanya gesekan dan tidak saling bersilangan. Aliran kedua itu aliran turbulen, yakni aliran yang disertai dengan adanya lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran air. Aliran turbulen kerap kali ditemukan di selokan maupun sungai. Berikut besaran dalam fluida dinamis, yakni Q sama dengan delta V per delta T, sama dengan A kali V dikali delta T per delta T sama dengan A dikali V. Terdapat dua hukum yang berlaku di dalam fluida dinamis. Yang pertama itu hukum kontinuitas, yang kedua hukum Bernoulli. Untuk hukum kontinuitas, itu menyatakan bahwa debit air yang mengalir pada tiap titik sepanjang aliran adalah konstan atau sama, di mana memiliki persamaan yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 sama dengan A3 dikali V3 sama dengan sampai seterusnya yaitu konstan. Sedangkan hukum Bernoulli yang ditemukan oleh Daniel Bernoulli, seorang ilmuwan asal Jerman pada tahun 1738 itu hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan P atau energi kinetik per satuan volume serta energi potensial per satuan volume mempunyai nilai yang sama atau konstan di sepanjang titik suatu garis arus. Adapun syarat-syarat hukum Bernoulli, pertama, incompressible. Yang kedua, mempunyai vikositas. Yang ketiga, aliran fluidanya tetap bersifat tetap dan tidak membentuk pusaran. Selanjutnya, tidak ada energi yang hilang akibat gesekan atau turbulen dan tidak adanya transfer energi color. Berikut persamaan hukum Bernoulli dapat dilihat di mana P1 dan P2 itu adalah tekanan di dalam pipa, sedangkan row 1 dan row 2 itu adalah massa jenis pipa. V1 dan V2 itu adalah kecepatan fluida yang berada di dalam pipa. Dan H itu adalah ketinggian penampang, serta G itu adalah percepatan gravitasi. Berikut sebuah studi kasus dari fluida dinamis dan hukum Bernoulli. Air bersirkulasi melalui pipa yang padat terus-menerus di sebuah rumah. Jika air dipompa dengan kecepatan 0,6 meter per second melalui diameter 10 cm di ruang bawah tanah dengan tekanan 3,039 kali 10 pangkat 5 Newton meter persegi, maka berapa kecepatan aliran dan tekanan di dalam pipa setinggi 6 meter dan berdiameter 4 cm di atas, seperti gambar di samping. Dari pertanyaan di atas, itu dapat diketahui kecepatan pertama itu adalah 0,6 meter per second dan diameter pertama itu 10 cm. Serta memiliki tekanan pertama itu 3,039 kali 10 pangkat 5 Newton meter persegi. Di mana memiliki diameter kedua sama dengan 4 cm dan ketinggian keduanya adalah 6 meter. Dari kasus di atas dapat kita selesaikan dengan dua langkah. Langkah pertama itu mencari kecepatan atau V2-nya terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan kontinuitas, di mana A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Berhubung yang dicari itu V2, kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus, itu A1 kali V1 per A2. Di mana V2 setelah kita input nominal yang sudah diketahui tadi, itu sama dengan 3,75 meter per second. Setelah diketahui langkah pertama, selanjutnya langkah kedua mencari tekanan dengan menggunakan persamaan Bernoulli yang sudah kita ketahui sebelumnya.
di mana P1 plus setengah kali rho V1 pangkat 2 tambah rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah ditambah P ditambah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Dari persamaan tersebut, dikarenakan kita mencari tekanan pada sisi P2, kita dapat langsung mengetahui dan menginput nilainya sehingga mendapatkan hasil sebesar 2,38 kali 10 pangkat 5 Nm persegi. Berarti tekanan yang berada di titik P2 itu sebesar 2,38 kali 10 pangkat 5 Nm persegi. Selanjutnya, mengenai gaya apung yang akan disampaikan oleh Saudara Kevin, saya persilakan. Baik, gaya apung dan stabilitas. Pengaruh sifat fluida mempengaruhi beban dari wadah yang ditepatinya, yaitu paling utama adalah menyebabkan adanya distribusi tekanan secara merata dan tegak lurus terhadap bidangnya seperti yang dikatakan pada prinsip Pascal yang disebut sebagai tekanan hidrostatik. Pengaruh tekanan tersebut sebanding pula terhadap distribusi gaya sehingga dalam perhitungan elemen mesin dapat dihitung atau diperoleh spesifikasinya bahan dari wadah yang ditepati fluidanya. Jika di dalam fluida hal ini zat cair terdapat benda yang terendam di dalamnya, maka akan terjadi dua kemungkinan, yaitu tenggelam atau terapung. Hal ini tergantung dari masing-masing karakteristik dari bendanya. Hal ini ditetapkan oleh Archimedes, yaitu keadaan gaya suatu benda yang mempunyai suatu besaran sama dengan berat atau beban dari cairan yang digantikan oleh benda dan arahnya tegak lurus ke atas. Dengan demikian, menurut hukum Archimedes, A. Gaya apung adalah suatu gaya yang diakibatkan oleh sesuatu yang mengapung atau benda yang tenggelam pada suatu atau di dalam zat cair. B. Gayanya diakibatkan oleh tekanan-tekanan yang berbeda di bagian atas dan bawah dari objek. C. Tekanan dari bawah adalah lebih besar dari yang di atas. Suatu benda mengapung, tenggelam, ataupun melayang hanya ditentukan oleh massa jenis rata-rata benda dan massa jenis zat cairnya. A. Jika massa jenis rata-rata benda lebih kecil dari massa jenis zat cair, maka benda mengapung di permukaan zat cair. B. Jika massa jenis rata-rata benda lebih besar dari massa jenis zat cair, maka benda tenggelam di dasar zat cair. C. Massa jenis rata-rata benda sama dengan massa jenis zat cair, maka akan melayang-layang di permukaan zat cair. Dan tepatnya. Dan inilah contoh dari perumpamaan yang tadi. Bila zat cairnya lebih kecil dari massa jenis zat cair, maka akan mengapung. Seperti ini. Syarat mengapung. Keterangan PB massa jenis benda. PF massa jenis fluida. W berat benda. FA gaya apung. Syarat mengapung adalah FA gaya apung. Syarat tenggelam W sama dengan berat benda. Syarat melayang PF massa jenis fluida. Pada suatu benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam suatu zat cair, bekerja gaya-gaya apung FA. Pada benda yang tercelup di dalam zat cair bekerja dua buah yaitu gaya berat W dan gaya berat apung FH, sehingga F sama dengan 0 plus FA min W sama dengan 0. FA sama dengan W. Dianggaplah bahwa kubus terletak di suatu cairan dengan kerapatan N seperti ditunjukkan pada gambar ini. Dia di tengah-tengah di air mengapung. Tekanan yang bekerja pada kubus akibat cairan dalam keseimbangan pada arah horizontal. Kanan kiri untuk arah vertikal, di mana tekanan atmosfer PO FI gaya yang bekerja pada permukaan atas adalah luas penampang, maka gaya total dari atas dinyatakan oleh persamaan berikut.
F1 sama dengan P0 plus PG 1A. Studi kasus gaya apung. Sebuah pelampung bola memiliki diameter 1,5 meter, bobot 8,50 kilonewton dan berlabuh ke dasar laut dengan kabel seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pada waktu yang dilabuhkan di kedalaman air yang meningkatkan sehingga pelampung tenggelam seperti yang diilustrasikan untuk kondisi ini. Berapa tegangan dari kabel pada satu pelampung mengapung di permukaan? F sama dengan F2 min F1 sama dengan PG H2 min H1 A. PGH sama dengan PGF. Y sama dengan 10,1 kilonewton atau meter persegi. F8 sama dengan 10,1 kali 10 kuadrat 3 N atau meter persegi kali R per 6 kali 1,5 meter persegi sama dengan 1785 kali 10 kuadrat Newton. T sama dengan 1785 kali 10 pangkat 4 Newton kurang 0,850 kali 10 pangkat Newton sama dengan 9,35 Q Newton. Ya, itu sekian dari presentasi kami, dari kelompok kami. Bila ada kesalahan penulisan atau pengucapan, kami mohon maaf. Kami ingin undur diri. Terima kasih. Penutupan oleh siapa? Pak Iqbal atau Pak Syafudin? Sebenarnya sudah cukup, Mas. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.